Sebelumnya benar ini dengan Mas Asrof ya? Ya, saya Mas Asrof. Oke, saya mohon izin untuk merekam sebelum lanjut ke sesi wawancara. Oke, baik. Apakah diperkenankan? Oke, silakan Mas. Terima kasih banyak ya. Sebelumnya untuk pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu ya Mas. Baik Mas. Di sini nama saya Udin dari mahasiswa Psikologi Islam UIN Surakarta. Ini saya ada tugas untuk mewawancarai Mas, yaitu terkait mungkin pengalaman-pengalaman Mas gitu. Oke, baik. Jadi, Mas. Mas Asrof ini dulunya basicnya itu di sekolahnya apa Mas? Apakah SMA, SMK atau pondok? Saya SMA Mas. Kebetulan dulu itu SMA. Oke, jadi saya dulu SMP-nya negeri Mas. Tapi untuk SMA-nya saya SMA boarding school, ya pondok pesantren lah, bisa dibilang pondok pesantren modern. Gitu Mas. Oke, jadi dulunya di pondok ya Mas? Ya, SMA-nya pondok. Saya 4 tahun Mas di situ. Oke. Jadi ini saya mau tanya-tanya. Pertama itu pertanyaan saya itu mungkin pengalaman Mas ketika Mas itu merasa sangat emosi saat menghadapi masalah itu. Mungkin gimana ya Mas? Mungkin dulu waktu SMA terus sekarang kan mungkin udah beda ya? Ya, betul Mas. Nah, mungkin perbandingannya gimana dulu waktu SMA terus sekarang pas udah sekarang sibuk apa ya Mas? Saya sibuk badminton Mas, kerja saya badminton. Mungkin perbedaannya gimana dulu waktu SMA terus sekarang udah kerja itu penyesuaian diri Mas itu bagaimana? Ya, kerja sama sekarang kuliah juga ya Mas. Jadi kalau dibilang dulu pas waktu SMA itu ya Mas, itu kan bisa dibilang usia segitu anak-anak SMA masih memiliki emosional yang masih labil Mas. Jadi apabila dibandingkan dengan sekarang yang sudah beberapa tahun kemudian itu jadi ya lebih tahu bagaimana cara mengontrol emosi Mas. Jadi untuk sekarang ini saya lebih bisa mengendalikan emosi karena sebetulnya orang yang bisa mengendalikan emosi itu dia paham situasi yang sedang ia hadapi. Jadi ada waktu, mungkin bukan ada waktu ya, ada situasi atau masa yang tepat untuk meluapkan emosi apabila terjadi tingkat emosi yang tinggi begitu Mas. Mungkin juga menyesuaikan juga ya Mas. Iya, kayak lingkungan kondisi. Dari dulu SMA sekarang mungkin udah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, ya, bisa betul, berpikir ke depannya ini nanti dampaknya bagaimana. Ya, betul sekali Mas. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Asrof ya. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana Mas Asrof ini mengelola emosi ketika menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan ya tips-tipsnya ketika Anda sedang mengalami emosi karena banyak tekanan dari pihak luar atau tekanan eksternal atau internal atau apa pun ya, baik. Bisa diceritakan. Oke. Di sini saya mengambil contoh dari salah satu pengalaman saya Mas. Ketika waktu turnamen badminton. Oke Mas, baik, saya ulangi kembali untuk pertanyaan tadi yang mana saya mengelola emosi di waktu banyak tekanan. Ya, betul. Ya, contohnya seperti pengalaman yang telah saya alami sebelumnya ketika ada pertandingan badminton waktu itu Mas, ada turnamen. Nah, di waktu-waktu poin krusial, poin kritis, di situ banyak faktor yang membuat saya emosi Mas. Pertama ya dari pihak musuh lawan, yang mengejek-ngejek kayak gitu, yang kayak ngeremehin, ya teriak-teriak lah. Niatnya buat membuat mental saya down mungkin kali ya, tapi nggak semudah itu. Apalagi ditambah yang dari luar, para penonton, para supporter
yang mana kebanyakan 80% di dalam gedung itu mensupporteri musuh saya. Jadi ya mereka teriak-teriak, ngejek-ngejek, Oke. terus kayak bicara-bicara mungkin yang didengar tidak enak ya, kotor, bicara-bicara kotor, Oke. hinaan, cacian segala macam. Nah, pada saat itu di situasi yang mana saya sebagai subjek dari mereka, sebagai apa namanya, orang yang dilihat itu maksudnya Mas. Jadi di depan banyak orang lah ya. Di situ cara saya mengelola emosi dengan salah satunya saya memfokuskan diri, memaksakan diri untuk fokus dalam pertandingan. Jadi dari pihak luar ataupun pihak lawan, walaupun itu terdengar di telinga saya ya Mas. Iya. Jadi saya berusaha maksimal, ya memaksakan diri berusaha untuk mengabaikan mereka semua. Salah satu contohnya, salah satu caranya yang pertama itu Oke. memaksa untuk membuat diri menjadi lebih fokus. Oke. Yang kedua, waktu itu saya memilih untuk time out Mas. Time out itu kayak istirahat sebentar, break buat minum, duduk minum sambil mengatur nafas dalam-dalam, habis itu ya dikeluarin pelan-pelan ya, mengatur pernafasan. Nah di situ dari situ saya udah mulai lega, maksudnya emosi saya tidak memicu respon dari tubuh saya yang mana bisa membuat makin kacau keadaan gitu. Contohnya kayak semisal emosi saya meluap enggak dan itu memicu mungkin respon tubuh saya kayak balas ejekan atau teriakan atau bahkan malah sampai berantem. Nah itu kan sesuatu yang sangat saya hindari Mas. Jadi saya lebih memilih sportif untuk memilih break tadi, untuk meredakan emosi tadi. Jadi ya aslinya kalau dibilang jengkel kayak gitu ya tetap emosi Mas. Kayak rasanya itu pengen semua itu tak bajing-bajing gitu loh. Ya istilahnya kayak gitu Mas. Tapi ya karena di lingkup olahraga kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Baik. Ya mungkin kurang lebih salah satu contohnya seperti itu Mas. Oke. Terima kasih banyak ini Mas tips-tipsnya ini. Sebelumnya ternyata cukup kompleks juga ya Mas di dunia perolahragaan. Iya betul. Terkhusus di badminton ini ternyata banyak sekali ya nih tekanan-tekanan ini ya. Waduh. Banyak Mas. Wah, ternyata cukup berat juga ya, tidak gampang juga ya jadi atlet badminton itu. Ya saya atlet cuma atlet tarkaman toh Mas. Aduh merendah saja Mas ini. Jadi mungkin lebih ke fokus tujuan ya Mas. Iya. Fokus tujuan dan juga lebih bisa mengendalikan diri lah Mas. Betul agar sekali. Tidak terdistrak atau mungkin malah membuat hal-hal yang tekanan itu membuat diri Mas itu jadi mungkin terbawa arus atau mungkin tidak sesuai dengan potensi yang Mas miliki sebenarnya itu kan. Nah, itu jadi lebih fokus dan tetap sportif gitu ya Mas. Iya betul. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mas. Oke, baik. Apa yang Mas Asraf ini lakukan untuk tetap tenang dan fokus ketika menghadapi masalah besar, dan bagaimana Anda mengatasinya? Nah, mungkin tadi kan solusinya kan itu tadi ya Mas. Iya. Fokus terus tenang gitu. Nah, mungkin apa yang bisa membuat Mas itu fokus dan bisa mengendalikan diri seperti tenang itu tadi? Jadi seperti ini Mas. Mas baik saya ulangi untuk bisa tetap fokus tadi namanya? Dan tenang. Fokus dan tenang ya. Pada waktu itu yang saya lakukan salah satunya ya saya senyumin aja Mas. Saya senyumin aja mereka yang mungkin mengecek-ecek, menertawakan atau berteriak-teriak nggak jelas, musuh-musuhnya atau penontonnya. Saya senyumin aja, saya anggap itu sebagai candaan belaka. Jadi nggak saya masukkan ke hati, hanya
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, sepertinya ya saya anggap candaan biasa Mas, nggak sampai ini. Ya mungkin setelah pertandingan atau setelah eh, match tersebut kan ya juga nggak ada apa namanya seperti dampak dari ejek-ejekan atau diskriminasi mungkin ya bisa arogansi yang pada pertandingan itu nggak ada dampak yang negatif, jadi ya tetap fine fine aja Mas. Jadi saya hanya menyikapinya itu nggak sampai ikut terbawa arus emosi juga. Ya pada awalnya pasti semua orang juga pasti akan merasa emosi, tapi setiap orang itu pasti punya cara yang berbeda untuk mengelola emosi tersebut. Nah, maka dari itu saya memilih mengelola emosi tersebut dengan tetap fokus. Yang pertama tetap fokus pada satu tujuan, yaitu Menangan ya. menang mungkin ya, mencari poin demi poin. Dan yang kedua saya merelaksasikan diri dengan mungkin break tadi, menghela nafas dan minum air. Terus yang ketiga saya anggap itu hanya sebagai candaan biasa. Jadi apabila tersulut emosi, dengan kita menyikapinya dengan candaan, hanya candaan biasa itu ya mungkin sangat minim sekali presentasinya untuk bisa tersulut emosinya. Jadi ya kalau orang yang temperamen mungkin langsung menganggap itu serius dan mungkin bisa jadi baku hantam. Ya, ya seperti itu. Ya, jadi cukup bisa mengendalikan diri lah ya Iya, Mas ya. betul sekali. Dengan Mas. treatment tadi itu Iya. cukup itu juga membuka wawasan bagi saya juga. Oke, Sepertinya baik. ini sudah saya coba juga untuk hal-hal mungkin di luar badminton tapi kehidupan Ya, sehari-harian saya. Bagus Mas. Terima kasih banyak loh ini Mas. Oke Mas, Sangat sama-sama Mas. daging semua ini. Lalu lanjut ya Mas. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pernahkah Mas itu merasa bahwa tujuan yang Mas tetapkan itu tidak dapat dicapai gitu? Jadi mungkin Mas sudah mentarget nih, udah gini, tapi Enggak tercapai. alhasil malah tidak tercapai itu tadi. Lalu bagaimana respon Mas terhadap ya itu tadi? Ya, tentang sesuatu yang target saya tidak tercapai itu pasti pernah terjadi Mas. Itu pun bahkan berulang kali bisa disebut seperti itu. Akan tetapi saya bagaimana saya respon Ya, atau responnya. menyikapinya itu ya, saya berpikir bahwa itu memang hanya apa namanya itu target yang belum tercapai. Bukan berarti saya berhenti di waktu itu, akan tetapi saya akan memilih atau memperbarui target saya yang lebih baru. Jadi apabila target yang lama sudah terlewatkan atau sudah tidak mungkin tercapai, ya mungkin saya yang pertama, ini ada beberapa ya Mas. Yang pertama saya mencari target yang baru, yang saya yakin mampu untuk mencapai target tersebut. Terus yang kedua, tips yang kedua, apabila target saya yang lama tidak tercapai, ya saya bagaimanapun caranya saya juga mengevaluasi diri yang pertama. Terus mengevaluasi diri gimana kesalahannya, kenapa target tersebut tidak bisa tercapai, lalu berusaha untuk memperbaikinya otomatis Mas. Jadi mungkin itu tadi seperti treatment bagaimana Anda itu menangani hal tersebut gitu ya. Jadi Mas itu menangani hal tersebut dengan membuat target baru seperti itu tadi ya. Ya bisa membuat target baru, terus mengevaluasi diri. Mengevaluasi ya. Apabila yakin dengan target itu, maka mindset yang ada di diri kita yakin, maka ya bakalan terwujud Mas, pasti Mas. Akan tetapi ya itu semua didasari dengan apa namanya, istilahnya itu bisa disebut giroh itu apa ya, semangat tekad. Nah, Tekad ya. dengan tekad Mas. Oke, tapi terkait responnya, apakah mungkin ada down mungkin Oh ya, atau mungkin
Maksudnya di jadi saat-saatnya. cemas kayak gitu mungkin. Ya, mungkin ada istilah futur atau apa ya? Oh iya. Nah, sedih atau apa Sedih. gitu. Ya kalau sedih pasti ya sedih, tapi saya biasanya itu sedih hanya sesaat mas. Oke. Ya memang semua orang kalau nggak sesuai ekspektasi kan juga pasti sedih, cuman ada waktunya sedih dan ada waktunya untuk balik kembali. Nah, jadi sedih boleh tapi jangan berangsur-angsur, jangan berlama-lama. Jadi ya sedih aja secukupnya dan jangan sampai kesedihan itu membuat planning ke depanmu itu jadi ambiar, maksudnya jadi bubrah itu berantakan kan. Ya. Jadi ya sedih boleh, akan tetapi setelah sedih kita harus bisa mengembangkan diri lagi, mungkin nge-upgrade. Kalau di badminton ya mungkin bisa latihan lebih giat lagi kayak gitu loh. Latihan lebih keras lagi, menjaga kesehatan segala macam supaya bisa maksimal perform ke depannya untuk bisa mencapai target. Oke. Mungkin Mas lebih apa ya namanya? Lebih fokus pada apa yang Mas bisa lakukan Ya, betul. terkait itu tadi bagaimana Oke. menangani hal tersebut. Yang kedua ini sebenarnya udah dijawab ini Mas. Pertanyaan yang selanjutnya. Oh ya. Mungkin kita lanjut ke yang selanjutnya lagi. Oke, baik. Silakan. Eh, bagaimana Mas itu mengatasi hal tersebut tapi dalam situasi yang penuh tekanan gitu Mas. Mungkin itu menyangkut pihak-pihak lain yang Oke. membebani Mas atau mungkin Oke, baik. ya seperti itulah Mas. Paham. Oke, Bisa jadi tekanan yang dimaksud kalau di Indonesia itu mungkin tuntutan mas, bisa jadi. Ya. Biasanya ada kan kayak di dunia badminton kan kayak ada pemain bon-bonan, mungkin pemain bayaran. Oke. Jadi ada bos yang membayari, jadi ada bos ya sponsor lah, ada yang mentargetkan, mas kamu besok main di event ini harus sampai semifinal contohnya, target bisa main di semifinal begitu ya. Mungkin dari situlah ya tekanan pada saat melakukan pertandingan, disitulah juga kayak tekanan itu muncul lah, ini harus bisa nyampe target mungkin semifinal, jadi saya pertandingan harus menang, apalagi dengan partnernya. Jadi kayak partnernya itu lebih di atasnya saya mungkin ilmunya, jadi ya dikasih tahu terus mas. Jadi mas kamu itu harus gini harus lebih cepat lagi gerakannya, mungkin tangannya harus siap di atas terus mas. Jadi ya mau nggak mau saya di situ, apalagi di luar banyak penonton juga yang melihat, tekanannya itu kan juga mesti banyak juga dari pihak teman sendiri, dari pihak lawan atau penonton. Kayak tadi itu dituntut untuk harus menang sampai semi. Nah itu kan mungkin bisa jadi tekanan buat saya. Akan tetapi dalam melalui semua hal tersebut, kuncinya yang saya dapat ya pertama tadi harus bisa fokus lagi. Fokus bagaimana cara kita memposisikan diri supaya bisa dapat mengontrol emosi saat pertandingan. Contohnya kadang ada yang pemain itu tipenya itu gerusa-gerusu, itu kayak buru-buru gitu. Kayak buru-burunya mas, buru-buru backhand, buru-buru nyerobot kayak gitu. Jadi ya apabila emosinya bisa terkontrol, main itu tenang mas, bisa menikmati permainan. Jadi tidak terburu-buru dan terbawa suasana apalagi ya. Ya jadi mungkin caranya seperti yang awal tadi mas saya sampaikan, seperti itu. Fokus tadi ya, apa yang bisa dilakukan mas. Lalu ini terkait frustasi personal ini mas. Nah mas itu pernah nggak sih kayak merasa frustasi atau tidak berdaya dalam menghadapi masalah? Nah, mungkin pada saat-saat seperti itu apa yang mas lakuin itu? Sebelumnya pernah nggak mas frustasi itu? Ya kalau frustasi tidak berdaya gitu. Tidak berdaya sampai gimana tidak berdaya mas? Mungkin dalam menghadapi masalah tuh ini loh. Pasrah kayak gitu. Mas pernah ada di titik yang seperti itu sebelum mas
akhirnya bangkit lagi seperti sekarang? Ya pasti pernah lah ya Mas mengalami seperti itu, kayak frustasi. Baru sekali main, sekali tanding di target sampai ini malah kalah di awal. Nah kayak gitu kan pernah juga. Ya kalau frustasi ki bisa dibilang ya frustasi, akan tapi kan juga harus dapat eh, kembali lagi mengontrol diri. Frustasi boleh tapi jangan berlebihan, karena kalau frustasi sampai berlebihan itu dapat mengganggu kesehatan mental kita juga. Tapi kalau saya biasanya apabila lagi frustasi, saya punya solusi dengan cara saya sendiri. Salah satu contohnya, saya mungkin lebih memilih untuk me time ya Mas, me time. Jadi menyendiri dalam arti itu bukan introvert, tapi hanya untuk menenangkan diri sendiri supaya frustasinya itu bisa lebih tenang, maksudnya lebih mereda. Nah, salah satu contohnya ya saya mungkin pergi main sendiri, mungkin shopping di mall sendiri, atau jalan-jalan kemana lah sendiri. Terus kalau nggak nonton film di rumah sendiri sambil ngemil kayak gitu. Itu mungkin cara saya buat meredakan emosi. Meredakan frustasi. Ya. Cukup itu ya Mas, semuanya cukup positif lah ya, nggak ada yang berbau-bau seperti hal-hal negatif atau alkohol atau mungkin hal-hal yang dilarang agama yang haram itu nggak ada ya Mas, tidak ada. Alhamdulillah, tidak Alhamdulillah ada. ya Mas. Walaupun ada itu paling ya cuman hanya bisikan saya aja. Pernah dia sempat kebisikan kayak, wah ini pengen enaknya minum alkohol, ini enaknya mendem sampai kewer. Tapi saya enggak mau. Tapi enggak ya Mas. Ya, Cuma terlintas saja. hanya terlintas saja, kan tetapi saya memilih jalan dengan akal yang sehat. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Mas. Oke, baik. Mas kan pasti pernah nih ya kayak menghadapi hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Jadi mungkin Mas sudah merencanakan suatu hal tapi ternyata tidak sesuai jalannya rencana, jalannya apa yang direncanakan ini tadi. Ya, baik. Itu bagaimana cara Mas tuh menjaga motivasi itu agar tetap semangat ketika menghadapi hal-hal tersebut? Apabila saya telah merencanakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan rencana yang saya rencanakan, ya mungkin cara untuk menggapai atau menyelesaikan rencana tersebut tidak dengan satu cara, akan tetapi saya memilih jalan lain, cara lain, dengan merancang sebuah rencana baru untuk mencapai satu tujuan. Pastikan apabila kita membuat rencana atau rancangan planning ke depan, pastikan ada tujuan yang akan dicapai. Pasti mentargetkan sesuatu. Nah, sedangkan apabila rencana A gagal, tidak sesuai ekspektasi, ya saya berpikir kembali bagaimana cara mencapai target itu dengan rencana yang kedua. Mungkin membuat rencana baru, plan B bisa. Ya kayak membuat strategi baru Mas, gitu, untuk bisa menyusun dan menyelesaikan rencana yang telah saya buat. Apabila gagal lagi, saya bikin rencana lagi, strategi lagi yang baru. Sama dievaluasi, kemarin rencana A sama B bisa gagal, bisa nggak sesuai sama diri saya. Jadi ya saya mengevaluasi diri juga, gimana memposisikan diri supaya bisa menghadapi tahapan dari rencana-rencana itu. Oke, jadi itu tadi mungkin sudah menjadi alasan yang cukup buat menjaga motivasi Mas ya, seperti ya saya motivasi sebenarnya itu menurut saya ya hanya kata-kata yang mungkin motivasi kata-kata itu ya Mas, itu ya pengaruh bagi diri saya ya mungkin bisa dibilang 30% Mas pengaruhnya. 70%-nya itu dari diri sendiri sebetulnya. Gitu ya Mas. Ya karena terlalu banyak mungkin motivasi buat
menggapai rencana-rencana itu, tapi dari diri sendiri tidak mau bertekad atau berambisi untuk menyelesaikan rencana itu, ya sama aja banyak motivasi tapi nggak berguna. Oke. Jadi ya semua berawal dari diri sendiri, Mas. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin agak nyerempet-nyerempet sama yang tadi ya ini ya Mas. Ya gimana coba, Mas? Ini terkait apakah Mas ini membutuhkan nggak sih dukungan luar untuk mengatasi frustasi gitu? Mengatasi frustasi Ya ya? saat Anda frustasi itu apakah butuh dukungan dari eksternal gitu, dari luar diri Mas gitu? Oke, baik. Sebetulnya apabila dukungan dari luar itu pasti semua orang juga membutuhkan. Akan tetapi apabila saya frustasi itu tergantung, Mas. Kalau bisa diselesaikan dengan diri saya sendiri, ya saya nggak perlu dukungan dari orang lain. Apabila saya sendiri sudah bingung atau sudah tidak tahu caranya bagaimana mengatasi frustasi itu, ya mungkin saya bisa meminta bantuan dari teman atau saudara-saudara yang bisa saya percayai untuk memberikan saya saran, mungkin nasihat atau motivasi biar tidak terlarut dalam frustasi saya. Jadi ya kalau dibilang butuh sih pasti ya saya membutuhkan, tapi apabila saya bisa menangani frustasi itu sendiri, bisa diselesaikan sendiri, saya memilih untuk menyelesaikan sendiri saja dulu gitu, Mas, kalau saya. Oke, jadi oke cukup. Lalu pertanyaan selanjutnya ini tentang pertimbangan rasional gitu. Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri. Yaitu yang pertama, apa yang Mas Asraf ini rasakan ketika harus menghadapi konflik gitu, dan bagaimana Anda itu mengatur perasaan, pikiran, tindakan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Untuk mengatur rasa saya terhadap konflik, biasanya perasaan saya terhadap konflik, saya melihat dulu situasi dari konflik tersebut, bagaimana konflik tersebut bisa terjadi dan apa penyebab konflik itu terjadi, bagaimana dampaknya buat saya juga. Nah, jadi untuk perasaan saya, mungkin untuk rasa yang dimaksud jadi tegang atau takut, sedih atau kecewa atau marah kayak gitu ya, Mas, mungkin. Ya. Jadi ya saya melihat dulu konfliknya itu seperti apa. Jadi untuk mengelola perasaan saya, ya sebisa mungkin saya harus tetap tenang, karena dengan perasaan yang tenang itu pikiran dan juga mungkin respon tubuh kita atau tindakan kita bisa lebih terkendalikan. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa tetap tenang dengan cara yaitu tadi, kita memahami konflik itu terlebih dahulu, kenapa ini bisa terjadi, dampaknya itu seperti ini, dan pemicunya itu seperti apa. Nah, jadi kita harus bisa memahami konflik itu supaya bisa tenang. Jadi di dalam situasi tenang itu kita bisa mengendalikan konflik itu, Mas. Jadi ya nggak waton merespon konflik itu. Jadi semua mah ada konflik nih, cekcok sama pacar mungkin ya, walaupun saya nggak punya pacar. Jadi ya sebisa mungkin, kenapa ya, kalau nggak pacar teman kok, teman saya bisa marah sama saya itu kenapa, kita gali dulu konfliknya. Saya kurang lebih seperti itu, Mas. Ya kita harus cari tahu dulu pemicunya marah apa, terus respon dia terhadap saya bagaimana, dan yang terakhir pastinya solusi. Mencari solusi dari konflik itu. Nah, untuk solusinya mungkin cukup seperti tadi ya, Mas. Jadi mungkin difahami dulu nih
konfliknya itu tentang apa, Ya, bagaimana. Lalu mungkin betul. Mas bisa menenangkan diri dulu. Lalu Mas baru tuh mengambil keputusan gitu ya Mas ya, Iya, terkait betul, Mas. setelah sudah tahu konfliknya apa, lalu menetralkan pikiran dulu, baru mengambil keputusan ya Mas. Betul sekali, Mas. Nah, itu pertanyaan yang selanjutnya nih. Ya, Jadi sebenarnya agak nyangkut sama jawaban Mas tadi nih, tapi nggak ya. apa-apa ya Mas. Oke, nggak apa-apa, Mas. Eh, Kemudian apakah Mas ini menggunakan keputusan yang rasional dalam menyelesaikan konflik tersebut gitu? Mungkin sudah cukup rasional dari pertanyaan, dari jawaban Mas tadi ya? Ya, bisa saya tambahkan lagi, Mas. Oke, silakan Mas. Jadi secara rasional kita juga bisa menyelesaikan suatu konflik itu secara rasional juga bisa, tetapi tidak semua cara rasional itu memikirkan atau apa namanya itu memperhatikan dari perasaan seseorang. Jadi ya kayak rasional hanya dengan akal logika saja tapi tidak memikirkan hati atau perasaan orang lain. Salah satu contohnya mungkin bisa kayak di dalam istilah Jawa itu ada yang namanya pekewo gitu loh, Mas. Itu yang seharusnya kayak ada kecelakaan terus kita boncengan sama bos, mungkin ya saya boncengin bos saya terus terjadi kecelakaan. Nah, terus itu kan timbullah konflik pastinya. Nah, dari konflik itu kayak kita menyelesaikan masalahnya itu kalau secara rasional ya pastinya mengganti rugi gini. Menyelesaikan masalahnya itu dengan rasional ya kayak yang salah itu yang mengganti rugi seperti itu. Nah, pas waktu itu mungkin karena saya bersama bos, bisa jadi dibilang bos gitu ya. Jadi karena saya yang salah, saya yang harusnya ganti rugi, akan tetapi malah bosnya yang malah ganti rugi. Padahal itu kesalahan saya. Secara rasional, secara logika harusnya saya yang mengganti rugi, akan tetapi disitulah timbulnya perasaan yang nggak enakan gitu. Jadi timbul perasaan nggak enak, kewo. Nah, bisa dibilang seperti itu. Setidaknya kan saya juga harus mengeluarkan biaya mungkin 50%-nya dari kerugian untuk mengganti rugi kan lebih lega kayak gitu. Ya kalau secara rasional ya seperti itu, Mas. Ya mungkin kadang tidak memperhatikan perasaan. Ya oke, jadi selain Mas menyelesaikan dengan cara yang rasional tadi, tapi Mas juga tetap memperhatikan emosional juga ya? Ya betul sekali, Mas. Ada contoh lagi itu kayak orang nggak sengaja jatuhin motor kita pas di parkiran, padahal itu nggak sengaja. Secara rasional kan yang salah dia, yang jatuhin dia, tetapi karena saya menjaga perasaannya nggak usah saya suruh ganti rugi kalau ada lecet atau seberapa yang rusak, ya kan seperti itu kurang lebih. Ini Mas itu cukup emosional juga ya, memperhatikan perasaan orang lain lah ya intinya ya. Gitu, Mas. Untuk selanjutnya nih Mas, apakah Mas ini pernah mengingat dan menganalisis pengalaman di masa lalu gitu, mungkin ya seperti tadi ya, mungkin evaluasi itu tadi mungkin ya. Mungkin pernah ya Mas itu ya. Gimana, Mas? Oke Mas, saya ulangi sekali lagi ya Mas ini. Apakah Mas itu pernah gitu mengingat-ingat kejadian atau pengalaman di masa lampau dan menganalisis gitu, itu. Oke, jadi di situ pasti ada hal-hal penting yang dapat dipelajari ya Mas? Iya betul, Mas. Oke, mungkin bisa dijelaskan atau disebutkan hal-hal penting yang dapat dipelajari dari analisis pengalaman Mas di masa lalu itu tadi. Ini pengalaman yang baik atau yang buruk dulu ini, Mas?
Terserah Mas. Kalau Nih, untuk mencari solusi pasti dari dua-duanya pengalaman yang juga. buruk ya. Oke, yang buruk ya. Oke. Salah satu contohnya ya pada pertandingan mungkin ya Mas, event-event pertandingan turnamen yang pada awalnya turnamen di bulan Oktober, mungkin ya di bulan Oktober, di situ saya banyak melakukan kesalahan, contohnya tidak menjaga kesehatan fisik, tidak menjaga eh, kesehatan mental juga, dan juga stamina tubuh. Jadi ya cuman begadang aja, main sama teman kayak gitu, begadang, tidak memikirkan istirahat, padahal besoknya itu tanding kayak gitu. Nah, dari mungkin apabila diterapkan di ke depan atau yang saya hadapi, saya ya harus bisa mungkin menjaga kesehatan tubuh untuk menghadapi turnamen yang akan datang. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Oh, jadi itu bisa jadi acuan gitu ya, Iya. waktu ada masalah di masa-masa saat ini ya. Oh, Soalnya gitu Mas. pertanyaan selanjutnya begitu ini, Mas. Jadi Gimana Mas? bagaimana hal tersebut Mas gunakan itu untuk menghadapi masalah saat ini gitu? Iya, kurang lebih kayak itu ya, kita mencari evaluasi lah Mas. Iya. Apabila kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu tidak akan dilakukan lagi kesalahan itu di masa sekarang, karena itu kesalahan yang membuat mungkin rencana planning saya yang kedepannya jadi tidak sesuai kan dari kesalahan-kesalahan itu. Ya sebisa mungkin mencari solusi lagi supaya gimana caranya tidak mengulangi kesalahan lagi kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya Mas, silakan. Pertanyaan terakhir ini 3 terakhir maksudnya, Mas. Pernahkah Mas itu mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi Mas gitu? Mengalami Kenyataan, kenyataan realitas yang tidak sesuai sesuai dengan ekspektasi. ekspektasi mungkin yang dibayangkan Mas gitu, tapi ternyata Ya, realitanya begini. ya pernah Mas. Karena sebetulnya pemikiran apa yang ada di pikiran kita itu tidak 100% terwujud di dunia nyata ya. Jadi itu bisa disebut kayak ekspektasi. Kayak contohnya pada saya ulangi, kayak contohnya itu ya ekspektasi saya terhadap di suatu event saya harus bisa mengalahkan musuh mungkin yang lawan saya level atau kelasnya di atas saya. Karena saya nggak tahu, jadi saya berekspektasi wah ini musuh gampang, ini lawan gampang, ini langsung bisa dikalahkan cepat gitu. Tapi ekspektasi itu seketika sirna, seketika lenyap pada saat saya menghadapi kenyataan, pada saat saya tanding dengan lawan itu. Sebetulnya yang terjadi lawan saya levelnya itu malah berada di atas saya. Jadi ya saya menjadi kesulitan pada saat menghadapi kenyataan itu. Lalu bagaimana nih Mas, pertanyaan selanjutnya ini, Anda memandang hal tersebut itu bagaimana responnya? Ya. Kalau respon saya ya saya harus bisa memposisikan lagi diri saya bahwa saya menghadapi lawan yang bukan kaleng-kaleng, contohnya yang bukan gampang dikalahkan, akan tetapi saya memposisikan diri bahwa saya itu melawan musuh saya di pertandingan itu yang berada levelnya di atas saya. Jadi dengan saya memposisikan diri, saya lebih memperketat permainan, contohnya saya lebih fokus terhadap permainan, lebih keras lagi dalam mengatur serangan, dan memikirkan lagi strategi untuk mengalahkan begitu. Mungkin mengubah pola pikir juga ya, karena belum tahu juga ya, karena ekspektasi tadi kan Mas, hanya ekspektasi kan belum 100% akurat. Lalu memposisikan diri ya. Iya, betul. Terus saya rasa itu tadi cukup realistis dan objektif ya Mas, dalam Mas menghadapi masalah. Ya, bisa seperti itu Mas, realistis dan objektif. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas